Berlatar di Jepang, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok pasukan khusus yang sedang melakukan latihan misi penyelamatan di sebuah gedung kosong, di mana sang kapten sudah menempatkan seorang ahli tempur profesional yang dijuluki dengan The Ghost yang akan berperan sebagai sosok penjahatnya. Dan ya, kapten pun terkejut saat mendapati jika ada orang lain yang ikut nimbrung dalam latihan ini. Entah siapa sosok misterius ini, tapi The Ghost yang digadang-gadang ahli tempur pun terlihat sudah tumbang bersimbah darah, termasuk seluruh anggota pasukan yang tiwas satu persatu. Melihat semua anak buahnya mati, kapten pun turun langsung untuk memeriksa, tetapi beberapa tahun kemudian kita akan diperkenalkan pada seorang gadis yatim piatu bernama Sachi, di mana ia hanya hidup berdua bersama pamannya yang merupakan penjaga toko kelontong, dan tiba-tiba ya, dia bernama Toshiro, bukan paman aslinya tapi lebih kepada seseorang pria penyendiri yang peduli pada Sachi dan memutuskan untuk merawatnya. Toshiro pun mengajak Sachi ke sebuah warung makan yang memang biasa mereka datangi hanya untuk sekedar makan malam dan menonton acara TV kesukaan Sachi. Seperti kebanyakan lelaki penyendiri pada umumnya, Toshiro adalah sosok misterius yang entah seperti apa masa lalunya, namun dari kilasan ingatan dan bekas luka yang memenuhi tangannya, bisa dipastikan bahwa Toshiro adalah seseorang yang pernah hidup di dunia keras dan brutal. Susah molor, Toshiro pun pergi ke toko untuk sekedar melayani beberapa pelanggan yang datang malam hari, di mana saat ia sedang memanaskan sosis dan ubi cilembu, Toshiro kembali dihinggapi ingatan-ingatan buruk akan masa lalunya, hingga menunjukkan sikap aneh yang membuat si pembeli sedikit hariwang. Sudah tak tahan lagi, Toshiro pun mendatangi seorang mbak-mbak psikiater untuk menyembuhkan mimpi buruknya, di mana ia bercerita bahwa dalam mimpinya ia adalah seorang pembunuh yang sudah menghabisi ratusan nyawa manusia, dan itu dilakukan untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan. Entah itu hanya sekedar mimpi atau memang Toshiro sedang menceritakan masa lalu aslinya, mbak psikiater pun membuat semacam simulasi untuk tujuan terapi. Beliau meminta Toshiro untuk percaya bahwa ia sedang memegang sebuah pistol, tapi tebak, apa reaksi Toshiro? Sepulangnya dari mbak psikiater, Toshiro pun kembali ke toko untuk bekerja. Secara kebetulan, ia mendapatkan pelanggan yang merupakan pasangan tukang todong yang disinilah menariknya sosok si Toshiro ini. Ia dengan santainya memberikan semua uang yang ada di mesin kasir tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Sore harinya setelah selesai bekerja, Toshiro dan Sachi pun mendatangi rumah sakit untuk mengunjungi teman dekatnya yang bernama Kenji. Sekilas tampak seperti gay, tapi sebenarnya bukan. Itu karena mereka berdua sudah sangat dekat sekali, bahkan kehidupan Toshiro yang damai dan tentram dan normal sekarang ini adalah berkat bantuan Kenji yang sampai harus mengorbankan wajah dan kakinya cacat seumur hidup. Bye-bye. Ketika Toshiro dan Sachi pulang dari rumah sakit, Kenji tiba-tiba merasakan kehadiran bahaya yang sedang mendekat. Begitu pula dengan Toshiro yang sama-sama memiliki insting tajam, sehingga Sachi pun diminta untuk tunggu sebentar di tempat aman. Berlokasi di tempat ramai, Toshiro akhirnya menemukan sumber sinyal bahaya yang dimaksud, yaitu dari pria berpakaian rapi dan wanita berkacamata yang tiba-tiba menodongnya dari belakang, sehingga ya, entah siapa Toshiro ini, gerakannya sangat cepat dan lincah, bahkan mampu menghindari beberapa peluru yang ditembakkan, dan bermodalkan magazin pistol yang ia rebut dari wanita berkacamata, Toshiro pun mencopet sebuah pulpen dan menjadikannya sebagai senjata, dan tebak apa yang ia lakukan? Dari kematian dua pembunuh barusan bisa disimpulkan bahwa si Toshiro ini bukanlah pria sembarangan. Insting yang tajam, gerakan yang lincah, serta pembayaran pajak yang tepat waktu sudah cukup untuk membuktikan jika Toshiro adalah orang yang sudah membantai pasukan khusus yang ada di adegan awal film tadi. Sementara itu di tempat lain kita akan berkenalan dengan seorang bos kriminal yang menaungi para pembunuh bayaran profesional, di mana dua pembunuh yang tadi muncul adalah anak didik si bos ini yang sengaja dikirim untuk menghabisi Toshiro, karena ternyata Toshiro adalah mantan anak didiknya yang dianggap sudah berkhianat.
それ以降の情報は Ternyata Toshiro merupakan anak didik si bos yang paling hebat di antara yang lain. Bahkan julukan The Ghost yang sempat kita dengar di awal-awal film tadi adalah julukan untuk seseorang yang dianggap legenda. Ya mirip-mirip seperti julukan Baba Yaga atau The Boogeyman yang disematkan untuk John Wick. Toshiro adalah sosok pembunuh mengerikan yang punya kemampuan di atas rata-rata manusia normal. Bahkan saking hebatnya, Toshiro digadang-gadang tidak hanya mampu menghindari peluru, tapi juga mampu menghindari petugas pajak yang biasa menagihnya tiap bulan. ニュート、フォックス、イーグルが待機中、すぐ動けますが。 Selain dua pembunuh yang tadi sudah tewas, si bos juga sudah memanggil pembunuh terbaiknya yang lain seperti sosok bernama Abyss Walker yang disinyalir punya kemampuan menyamai Toshiro, dan ada juga seorang gadis hentai bernama Yuli yang sekilas tampak biasa-biasa saja tapi mampu menghajar dua pria hidung belang sekaligus. Tak hanya itu saja, ajudan si bos yang bernama Casper ini pun merupakan salah satu pembunuh terbaik. Meski masih muda dan kurang meyakinkan, Casper adalah salah satu yang terkejam dan itu terbukti dari bagaimana ia menghabisi seorang pelayan hanya gara-gara tidak mau bayar makanan. Kembali ke Toshiro yang terlihat sedang makan malam bersama Sachi di warung biasa, ia tiba-tiba merasakan kehadiran pembunuh di sekitarnya sehingga Toshiro pun menitipkan Sachi bersama si paman warung. Dan sebelum pergi, ia mengambil sebuah garpu untuk dilempar ke papan target dan... Instingnya tidak pernah salah saat Toshiro sedang melewati sebuah gang. Di situ ada banyak sekali pembunuh yang menyamar sebagai warga sipil biasa yang jika Anda bukan profesional seperti Toshiro, mungkin Anda sudah modar dengan cepat oleh mereka semua. Sesampainya di toko, Toshiro dengan cepat mengambil beberapa benda tajam seperti pulpen, sumpit, gunting, kerokan baok, dan sebagainya. Sehingga ketika para pembunuh lain datang, ia sudah siap untuk menghadapi mereka semua dan... Selesai menghabisi mereka semua, muncullah dua pemuda yang bernama kita panggil saja Samsul yang berambut gondrong dan Aceng yang tinggi kurus. Keduanya adalah para pemula yang dikirim oleh Kenji untuk membantu Toshiro. Ketika Samsul dan Aceng sedang membersihkan semua jasad yang ada di TKP, Toshiro sendiri pergi ke telepon umum untuk menelepon Sachi yang masih berada di warung. Di mana ya, kedatangan pembunuh lain yaitu si Teteh Yuli yang langsung menyerangnya tanpa aba-aba. Dan ya, dikira akan berlangsung lama, Yuli jelas bukan tandingan seorang Toshiro. Selesai dengan itu, Toshiro pun pergi menemui Kenji di rumah sakit untuk memberitahu bahwa mantan bos mereka sudah mengetahui keberadaannya, sehingga tak ada pilihan lain. Toshiro akan membereskan masalah ini sampai ke akarnya. Toshiro-san. Mendengar Toshiro akan menghadapi si bos, Kenji pun mohon agar ia bisa diajak ikut dalam misi ini. Namun melihat kondisinya yang seperti itu, Toshiro pun pikir-pikir lagi karena boro-boro menghadapi si bos dan pasukannya untuk mandi pakai gayung saja, Kenji tidak bisa melakukannya sendiri. Beralih ke Samsul dan Aceng yang sedang menunggu kedatangan Toshiro. Di situ Samsul menceritakan sedikit tentang alasan kenapa si bos mengincar sosok Toshiro, bahwa si bos diketahui merupakan pimpinan kriminal internasional yang sering menculik anak-anak di bawah umur untuk dicuci otaknya. Anak-anak tersebut nantinya akan dididik dan dijadikan sebagai mesin pembunuh yang disewakan pada para klien. Sampai suatu hari, Toshiro mendapati Sachi sebagai salah satu korban penculikan dan entah apa yang menggerakkan hati nuraninya, Toshiro tiba-tiba saja membelot dan membawa Sachi kabur dari organisasi tersebut. Tak lama, datanglah Toshiro yang muncul dari kegelapan. Alih-alih akan memakai senjata api untuk berperang, Toshiro memilih senjata tajam biasa karena dianggap lebih efektif dan gampang digunakan. Keesokan paginya, Sachi yang baru keluar dari warung tiba-tiba saja diculik oleh si Casper. Si paman warung yang melihat pun langsung melaporkan hal ini kepada Toshiro. Namun reaksinya biasa-biasa saja karena ternyata Toshiro sengaja membiarkan Sachi diculik untuk mengetahui lokasi markas rahasia si bos menggunakan alat pelacak yang sudah ia pasang pada buku yang selalu Sachi bawa. Berlokasi di sebuah bangunan tua yang berada di atas bukit, Toshiro, Samsul, dan Aceng pun melakukan rapat kecil-kecilan untuk membahas terkait cara masuk mereka ke dalam bangunan. Terdapat sekitar kurang lebih 200 tentara atau agen terlatih yang menjaga tempat ini, sehingga membuat Aceng sedikit merasa ragu dan takut. Namun Toshiro langsung menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan menghadapi mereka semua sendirian dan tugas Samsul dan Aceng hanya membereskan agen-agen kroco yang tersisa, termasuk menyelamatkan Sachi keluar dari sana.
銃声は自分の居場所を Saatnya beraksi, Samsul Aceng terlihat mengendap-endap hanya demi melumpuhkan satu musuh yang sedang berjaga. Sementara untuk Toshiro, ia muncul secara terang-terangan tanpa kekhawatiran dan... Untuk memancing musuh ke satu titik, Toshiro sengaja menembakkan peluru ke udara. Di situ ia menunjukkan suatu ketenangan yang luar biasa dan langsung melakukan serangan hanya dengan tangan kosong. Memanfaatkan banyak pohon besar yang ada di hutan, Toshiro menjadikan itu sebagai tempat sembunyi sehingga... Gerakannya yang cepat dan sulit ditebak membuat musuh benar-benar kesulitan melakukan perlawanan dan sudah ada sekitar 13 musuh berhasil Toshiro jatuhkan sehingga... Dan ya, alasan kenapa tendangan Toshiro sangat mematikan adalah karena di betisnya sudah diletakkan sebuah skop portable yang bisa ia bawa kemana saja. Menggunakan alat yang tidak biasa, Toshiro hanya mengandalkan skop tersebut sebagai senjata, tapi hasilnya... Sementara itu, Samsul dan Aceng terlihat sedang melakukan kolaborasi menggunakan senjata api, namun cara itu tampaknya masih kalah efektif atau kurang efisien jika dibandingkan dengan metode yang Toshiro gunakan, tapi setidaknya mereka masih punya kontribusi untuk mengurangi jumlah musuh. Tak bisa terus kolab, Samsul dan Aceng pun berpencar ke arah yang berbeda, di mana saat Samsul berhadapan dengan musuh kroco, Aceng yang paling pemula justru harus menghadapi sosok Casper yang sangat kejam dan brutal sehingga... Berkali-kali mencoba, Aceng tampaknya berada jauh di bawah kemampuan si Casper sehingga alih-alih menghadapinya dengan mudah, Aceng justru harus menjadi orang pertama yang mati dalam tim ini. Kembali ke Toshiro yang sedang diincar oleh penembak jitu. Di sini kita akan melihat lagi kemampuan Toshiro yang mampu menghindari sebuah peluru dan... Lolos dari beberapa tembakan, Toshiro akhirnya menghadapi dua penembak jitu yang juga merupakan agen terbaik di kelasnya. Namun bagi seorang The Ghost, mereka berdua masih belum ada apa-apanya. Selesai dengan dua agen yang katanya terbaik di kelasnya, kini Toshiro akan menghadapi Casper yang sudah lama punya ambisi untuk bisa menghadapi Toshiro sang legenda. Menyadari lawannya masih bocil, Toshiro pun membuang skop pamungkasnya dan hanya melakukan gerakan sederhana untuk bisa mengalahkannya. Tak terima dikalahkan dengan mudah, Casper pun bermain curang dengan menggunakan bom yang sudah terpasang di badannya, tetapi... Seusainya membuat Casper tak sadarkan diri, Toshiro pun bertemu dengan Samsul yang disuruh untuk masuk ke markas duluan karena instingnya mengatakan bahwa ada satu peleton yang baru saja dikirim dan benar saja, mungkin ada sekitar 50 tentara dikirim khusus untuknya sehingga demi menghemat waktu, Toshiro pun beralih ke alat yang lebih tajam yaitu... Menggunakan dua celurit portable, Toshiro lagi-lagi menunjukkan kemampuan luar biasanya ketika ia menumbangkan mereka semua dengan sangat rapi dan inilah yang terjadi. Selesai dengan gelombang pertama, Toshiro pun menaikkan intensitas pertarungan dengan akan menggunakan senjata andalannya, yaitu pisau kerambit, sehingga... Selesai menghabisi puluhan musuh di luar, kini Toshiro mulai masuk ke dalam bangunan untuk menghadapi musuh yang ada di dalam dan menggunakan senter sebagai pengalih perhatian, Toshiro berhasil menghabisi mereka semua dalam kegelapan. Seketemunya ia dengan Samsul, Toshiro kembali menunjukkan keahliannya menghindari peluru, tapi kali ini dari jarak yang sangat dekat sekali dan seperti inilah aksinya. Beres dengan para penjaga, Toshiro akhirnya berhasil menemukan Sachi yang masih dalam kondisi baik-baik saja. Karena ia harus membereskan semuanya hari ini, Sachi pun dititipkan kepada Samsul yang akan membawanya pergi. Namun Sachi tampak sangat berat harus berpisah lagi dengan Toshiro yang mungkin tidak akan berhasil selamat dalam pertarungan final nanti.
Beres menyelamatkan Sachi, kini Toshiro akan menghadapi beberapa lawan yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Mereka semua adalah para pembunuh yang pernah satu kelas dengannya sewaktu latihan. Tapi berkat kemunculan satu orang yang tiba-tiba datang, Toshiro berhasil mengalahkan mereka semua dengan cara kolaborasi. Dan ya, inilah Abyss Walker, sosok yang digadang-gadang setara dengan Toshiro. Tak belajar dari pengalaman, Abyss Walker mencoba menembak Toshiro dari kejauhan, tetapi menyadari Toshiro tidak bisa diserang dengan cara terang-terangan, Abyss Walker pun memancingnya ke dalam permainan ucing sumput yang cukup meliarkan dan untuk pertama kalinya, Toshiro nyaris tewas oleh serangan cepat dari belakang, di mana ia malah dengan sengaja membiarkan Abyss Walker melukai wajahnya untuk sebagai pemicu adrenalin dalam duel ini. Karena pakai sajam kurang greget, mereka berdua pun membuang kerambitnya dan akan bertarung dengan tangan kosong. Sama-sama punya jurus yang mirip, yaitu jurus menggeolkan tak-tak alias melenggak-lenggokkan bahu. Keduanya saling jual beli pukulan, meski sekilas tampak seperti seekor congcorang yang sedang marah. Untuk pertama kali lagi, Toshiro terkena bogeman mentah gara-gara lampu senter yang Abyss Walker gunakan. Namun itu sama sekali tidak membuatnya terpuruk. Yang ada justru ia semakin bersemangat sampai-sampai melepaskan bogeman serius yang membuat Abyss Walker terpental dengan sangat keras. Beberapa jam setelah berhasil membereskan semuanya, Toshiro terlihat sudah kembali ke kota dan bertemu dengan si bos yang menjadi musuh terakhirnya. Menggunakan jurus hipnotis yang biasa si bos pakai untuk cuci otak, Toshiro pun sempat tak berdaya saat sedang mendekatinya, tetapi si bos akhirnya tewas, begitu pula dengan Toshiro yang terlihat tumbang setelah terkena pisau barusan. Namun, beberapa hari kemudian ketika Samsul dan Sachi sedang bermain di pantai, di situ masih ada Toshiro yang memantau dari kejauhan sehingga